Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Primaladasi, NIM E281200042. Di sini saya akan memaparkan PPT saya mengenai tumbuhan parasit. Pengertian tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang untuk kelangsungan hidupnya mengutamakan sebagian atau seluruh sumber energinya pada tumbuhan lain dan mengakibatkan inangnya mengalami kekurangan energi. Di sini jenis tumbuhan parasit yaitu benalu. Benalu yaitu tumbuhan yang menumpang pada tanaman lain dan menyerap nutrisi dari tanaman inang. Benalu biasa hidup di area struktur batang atau dahan pohon tumbuhan karena termasuk parasit obligat. Benalu dapat dijumpai di pohon besar daerah tropis. Bagian biji benalu memproduksi getah seperti lem yang berbentuk jeli lengket. Kemudian tumbuhan benalu juga merupakan salah satu kelompok tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit ini umumnya menyerang pepohonan ataupun tumbuhan perdu. Tumbuhan yang diserang benalu akan terganggu bahkan dapat mati apabila serangan tersebut dalam jumlah besar. Kemudian benalu merupakan kelompok tumbuhan parasit yang termasuk dalam famili Loranthaceae dan Fiscaceae. Kemudian tumbuhan parasit ini umumnya menyerang tumbuhan berkayu yang dijadikan sebagai inangnya, khususnya pada batang, cabang, maupun ranting dari tumbuhan inang tersebut. Kemudian tumbuhan benalu ini sangat merugikan hospesnya karena benalu menghisap zat hara yang dikandung oleh tumbuhan hospesnya. Bisa kita lihat ini gambar tumbuhan benalu. Lanjut. Kemudian reproduksi pada tumbuhan benalu ini ada dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Untuk secara generatif, penyebaran jenis benalu dilakukan melalui burung-burung. Yang kedua, penyebaran biji-biji benalu sampai saat ini dilakukan oleh burung-burung yang termasuk dalam suku Dicacidae, khususnya burung cabai. Kemudian penyebarannya terjadi dari satu jenis inang ke jenis inang yang lain dan sangat terbantu oleh sifat biji-bijinya yang lengket, berlendir karena mengandung fiscin. Kemudian secara vegetatifnya, pertumbuhan benalu mengeluarkan haustoria, menjalar ke bagian lain tanaman inang, mengadakan penetrasian ke jaringan, dan menghisap hara garam mineral serta air dari tanaman inang. Kemudian benalu memiliki hijau daun sehingga dapat berasimilasi membentuk karbohidrat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian untuk klasifikasi tumbuhan benalu. Saya lanjut. Untuk manfaat tumbuhan benalu sendiri, yang pertama untuk tanaman benalu secara empirik digunakan sebagai bakteria dan antiinflamasi. Kemudian pemakaian benalu bersama beberapa bahan lain juga berkhasiat sebagai pengobatan kanker, amandel, dan penyakit campak. Untuk morfologi tanaman benalu. Yang pertama, morfologi tanaman benalu memiliki akar dengan tumbuhan secara intensif menjalar pada inang, acap kali tumpang tindih, warna akar kecoklatan dan melekat kuat. Kemudian batang agak tegak, panjang bulat rapuh berwarna kusam, memiliki banyak cabang panjang dan membentuk banyak ranting, ruas tua dan membesar. Kemudian daun tersebar atau sedikit berhadapan, panjang 6-13 cm dan lebar 1,5 cm 5-8 cm. Pangkal menirus, ujung tumpul runcing, panjang tangkai daun 5-20 mm. Kemudian bunga terdapat pada ruas tanda dengan 6-12 bunga. Mahkota bunga 5 ruas, menyudut atau bersayap di bagian bawah dan menyempit di bagian leher. Warna hijau atau kuning ke orange. Panjang tabung bunga 6-12 mm. Kepala sari panjang 2-5 mm dan tumpul. Untuk buah seperti peluru, sewaktu muda berwarna hijau, setelah tua berwarna
kuning. Biji sebesar biji pepaya, bentuk bulat, telur, berbiji satu. Jika masak berwarna kuning jingga, diliputi oleh lapis lengket. Di sini contoh pada tanaman pertanian yaitu tanaman mangga. Benalu tumbuh parasit pada berbagai tanaman berkayu, yang sebagian besar pada tumbuhan berkelompok buah-buahan seperti tanaman mangga. Terdapat beberapa kendala yang dapat menjadi hambatan dalam proses generatif maupun vegetatif pada tanaman mangga, sehingga menyebabkan kekurangnya produktivitas tanaman mangga. Salah satunya adalah tanaman gulma pengganggu yaitu benalu. Untuk itu tanaman mangga mengalami kelayuan, bahkan kering dan menyebabkan kematian. Kemudian untuk tumbuhan terinfeksi oleh benalu, yang pertama karena cabang atau ranting yang terinfeksi oleh parasit terlihat semakin bertambah membengkak. Ini dikarenakan pembengkakan ini merupakan reaksi pertumbuhan dari bidang inang akibat adanya perasukan, yang selanjutnya diikuti dengan perkembangan posterium pada bagian tersebut. Kemudian ukuran cabang atau ranting bagian proksimal lebih besar daripada ukuran cabang atau ranting bagian distal. Ini dikarenakan secara fisiologis hal tersebut disebabkan karena aliran fotosintat dan hara yang datang dari arah proksimal hanya sebagian atau bahkan tidak lagi tersalur ke arah distal, tetapi dibelokkan ke arah benalu untuk keperluan pertumbuhannya. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan parasit benalu telah menghambat pertumbuhan bagian distal dari cabang atau ranting yang diparasitinya. Bisa kita lihat, apabila ranting bagian distal mengalami kekeringan dan kemudian mati dan gugur, keadaan ini akan memberikan gambaran seakan-akan parasit benalu tumbuh pada bagian ujung cabang atau ranting tumbuhan inangnya. Kemudian untuk mengatasi benalu, pengendalian benalu yang saat ini baru dapat dilakukan. Yang pertama, pemangkasan cabang atau ranting yang ditumbuhi parasit, terutama parasit yang telah berada pada fase generatif. Kemudian perlu dilakukan berbagai analisis kimia untuk mengungkap kemungkinan potensi sebagai obat atau sifat parasit lainnya. Sekian hasil pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.